Mas Pak, izin. Oh iya. Maka izinkan kami Bapak Ibu petugas untuk menghadap kepada pemerintah kita. Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengadukan aspirasi kami, anak-anak kami yang dalam kondisi kecil begitu ingin divaksin dan telah banyak yang menjadi korban di lapangan. Ini yang tidak diketahui oleh banyak daripada pemerintah kita. Ya. Jangan jadikan vaksin ini anak-anak kami menjadi kelinci percobaan. Ya. Tolong ini bapak-bapak kita, ya, kepada DPR kita, kepada Bapak Wali Kota, kepada Kepala Dinas Pendidikan untuk senantiasa memperhatikan aduan masyarakat kita. Negara ini berasaskan demokrasi dan Pancasila. Kepada bawah. Jadi makasih informasi dari Bapak pihak kepolisian bahwa Kadis Pendidikan siap menerima kita. Mungkin tidak terlalu lama karena setelah ini kami akan menyampaikan juga ke Bapak Wali Kota Parepare ke depan lagi sedikit karena di sini agak kejauhan. Ataukah begini saja Pak, supaya jangan mengenai program. Ya, tidak tenang kita bisa melakukan kegiatan ke bawah itu. Kami dari pemerintah melaksanakan vaksin. Aku bersama wali kota. Karena terkait adanya penolakan, kami memilih sebuah bentuk aspirasi demokrasi untuk menyampaikan bahwa kami dalam konteks ini hanya melaksanakan apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat. Kemudian kita pahami bahwa kami bagian dari pemerintahan. Jadi mungkin bisa nanti dibicarakan lebih lanjut fakta penolakan tersebut. Intinya kami mengapa sehingga untuk perlu dipahami vaksin yang baru sekarang adalah lanjutan dari SMP. Kemarin SMP juga sudah dilaksanakan Pak dari 6.000 tingkat sekitar 500 yang bukan saya katakan tidak mau belum bersedia. Sekarang ada bahwa untuk usia 6 sampai 11 tahun itu wajib, dalam konteks wajib itu adalah kurang. Iya. Iya, sekarang ya wajib karena KB sudah ada aturannya. Dulu tidak. Dulu kami tidak pernah memvaksin Pak. Setelah ada aturan. Tadi izinkan dulu saya bicara Pak. Silakan saya izinkan saya bicara dulu. Sekarang kami kalau dituntut tanggung jawab semua ada kapasitas tupoksinya. Kalau memang menjadi bagian tanggung jawab kami, saya siap. Kalau dinas pendidikan Anak-anak kita yang merasakan sakit, yang merasakan kelumpuhan dan seterusnya akibat daripada efek vaksin ini, maka kami mengajak Bapak Ibu sekalian untuk senantiasa. Jadi tolong Pak, kami dibukakan pintu karena ini kantor adalah kantor pemerintah yang dibiayai oleh APBD. Jadi tolong Pak, kami tidak mau diterima di jalanan. Ini tidak sopan. Di atas nama itu tidak pernah gentar dari apapun. Tolong saya yang diperiksa, bukan siapa-siapa. Jadi tolong berikan kami jalan untuk masuk ketemu dengan wali kota kami Pak. Karena ini kantor Pak dibiayai oleh negara, daerah Pak. Rakyat yang bayar, rakyat yang pilih, anggota dewan membutuhkan untuk adanya pembangunan. Besok. Bakar itu. Pas sekitar 2 menit 3 menit sudah vaksin langsung tidak sadarkan diri di puskesmas. Alhamdulillah sekarang sudah baik, cuma saya ada rawat sekitar 2 sampai 3 hari di rumah, panas dan menggigil. Saya cuma kasih obat dari dokter tidak ada. Dulu juga waktu saya pulang dari puskesmas tidak ada
dari medis yang melihat anak saya waktu saya pulang dari puskesmas tidak ada. Dan sudah dilaporkan Ibu. Saya tidak pernah laporkan. Berapa umurnya anak tahu? Jadi para siswa Saya punya anak laki-laki. Siapa namanya? Indra Wangsa. kemudian yang harus kita pikirkan bersama. Oleh karena itu sebelum kami menyampaikan beberapa hal, kami berikan nanti kesempatan kepada sahabat-sahabat untuk menyampaikan aspirasinya. Kami akan menyampaikan dulu pernyataan sikap dari peserta aksi. Oleh karena itu kami minta kepada Pak Mutasi maju ke depan membacakan pernyataan tuntutan Bersama umat bersatu rakyat maju NKRI 1. Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama masyarakat Parepare yang menolak vaksin anak, program pemerintah LSM Fokus dan LSM Lira mengajukan tuntutan kepada penyelenggara pemerintahan di Kota Parepare. 1. Meminta kepada penyelenggara pemerintahan di Kota Parepare agar melakukan demonstrasi dan segera menghentikan kegiatan vaksinasi di sekolah, karena ini telah melahirkan distorsi terhadap amanat konstitusi, yakni hak warga untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Di samping itu, kegiatan vaksinasi di sekolah juga telah melecehkan Undang-Undang Nomor 35 tentang Perlindungan Anak. Iya, betul. 2. Meminta kepada pemerintah Kota Parepare segera menghentikan kegiatan vaksin anak di sekolah, karena ini diduga sudah tidak lagi mengedepankan profesionalisme layanan kesehatan, tapi menjadi bagian perebutan proyek kegiatan pelaksanaan proyek vaksin beberapa instansi, Dinkes, Polri, dan TNI. 3. Meminta kepada penyelenggara pemerintahan Kota Parepare agar segera meminta kepada pemerintah pusat untuk membubarkan Komnas TV. Saya terima pernyataan ini untuk dilanjutkan kepada pimpinan, baik pimpinan Wali Kota Parepare, Wakil Wali Kota Parepare, dan unsur forum komunikasi pimpinan daerah yang ada di Kota Parepare. Saya kira demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ini yang khususnya data ini sebenarnya ingin tahu kenapa bukan Bapak Wali Kota yang menerima hal karena sudah berkali-kali kami ingin melakukan seperti ini, tidak pernah satupun beliau menerima kami secara langsung. Padahal kalau beliau berbicara di forum-forum, di pertemuan, selalu mengatakan ingin terbuka, ingin berkomunikasi dengan rakyatnya. Tapi pada hari ini kita kecewa lagi. Beliau untuk kesekian kali tidak ada. Dan mohon dulu penjelasan Pak, nanti ada teman-teman menyampaikan aspirasi. Terima kasih. Seluruh teman-teman yang telah menyampaikan aspirasi, ada Pak Haji Rahman Saleh, ada Pak Saifuddin Laintang, dan beberapa teman lainnya yang saya tidak sebutkan satu persatu yang sama saya hormati, termasuk tim pengamanan yang telah membantu penyampaian aspirasi ini. Yang pertama, permohonan maaf dari Bapak Wali Kota Parepare tidak sempat hadir pada kesempatan penerimaan aspirasi ini karena dalam waktu yang bersamaan beliau saat ini melaksanakan rapat video conference dengan KPK, dengan LKPP terkait dengan perkembangan pengadaan barang dan jasa seluruh Indonesia yang memang tidak bisa diwakili oleh para bupati wali kota. Mohon maaf atas kondisi yang ada. Tetapi atas kondisi dimaksud, beliau telah memerintahkan saya menerima langsung aspirasi yang telah disampaikan dan tadi pernyataan sikapnya sudah saya terima. Insya Allah ini saya teruskan kepada beliau bersama dengan Pak Kapolres, Pak Dandim, dan Kepala Kejaksaan, karena kebijakan terkait dengan kebijakan vaksinasi di Kota Parepare diputuskan bersama dengan Forkopimda yang ada. Yang ketiga, tidak panjang lebar saya ingin menyampaikan, yang jelas bahwa aspirasi ini telah kami terima dan mohon maaf kalau keputusannya tadi terlambat untuk mengajak Bapak Ibu yang kebetulan akan menyampaikan aspirasinya di depan kantor Wali Kota Parepare. Kami kejadian Pak, anak saya laki-laki umur 28 tahun, baru sekitar 2 menit 3 menit divaksin, tidak sadarkan diri di puskesmas Murkue. Pada waktu itu Pak, yang saya anukan di puskesmas Murkue, kan saya pribadi Pak orang tua,
tolong waktu saya pulang, bawa pulang anak saya dari puskesmas, tolonglah salah satu tim medis periksa anak saya dulu. Tidak ada pun satu tim medis yang periksa anak saya sewaktu saya pulang dari puskesmas Sumpue. Saya pulang dengan begitu sajanya, dengan naik kendaraan bermotor, tanpa satu orang pun dari tim medis yang sempat cek keadaan anak saya. Pribadi saya Pak, tolong cek anak saya dulu, baru bisa pulang ke rumah. Karena pada waktu saat itu, anak saya kurang lebih 2 menit sudah divaksin, terkapar di puskesmas Sumpue. Kalau memang kita ada bukti, silahkan ke puskesmas Sumpue. Kalau memang dia bukti, kalau tidak, di sini. Saya siap tanggung jawab. Saya rawat anak saya 3 hari di rumah saya. Saya minta surat vaksin ke surat puskesmas. Sewaktu anak saya sudah divaksin, saya minta obat. Tolong dok, saya minta obat. Buat anak saya yang demam sudah vaksin. Apa kata dokter? Suruh ke sini. Bagaimana caranya saya suruh ke puskesmas? Pak, sedangkan anak saya kan sudah tidak berdaya. Jadi saya Pak pribadi untuk vaksin kedua untuk anak saya yang umur 7 tahun, no. Saya sudah trauma dengan anak saya yang pertama. Saya tidak mau yang kedua kalinya anak saya korban yang umur 7 tahun. Anak SD Pak. Yang saya takutkan Pak, kalau ada ujung-ujungnya siapa kira-kira yang tanggung jawab? Anak adalah amanah buat kita. Benar. Kita dikasih Tuhan anak Pak untuk amanah, bukan untuk pembunuhan. Jadi tolong juga Pak, buat anak-anak yang tidak vaksin jangan disangkut pautkan dengan bantuan. Banyak saya dengar Pak, kalau anak-anak tidak divaksin, orang tua tidak divaksin, bantuan ditarik Pak. Dan itu betul. Anak-anak juga tidak bisa sekolah Pak, tidak bisa tatap muka. Jadi kalau anak saya tidak vaksin Pak, bagaimana caranya? Saya juga capek Pak, ajarin di rumah. Guru tidak pernah kasih saya data paket buat anak saya, kota buat mengirim data anak saya Pak. Anak saya itu sudah kurang lebih berapa bulan sekolah, belum pernah saya dapat bantuan data paket buat anak saya yang sekolah. Saya kalau mau kirim data Pak, nyolong rumah tetangga, sembunyi. Jadi kalau anak saya tidak sekolah Pak, mau apa? Jadi kalau anak saya tidak divaksin, tidak diharuskan sekolah. Jadi apa gunanya Pak? Apa gunanya anak kita selanjutnya? Mereka juga penerus. Terima kasih. Ya, sudah dimengerti oleh pemerintah. Mungkin masih ada satu orang saja. Manusia seluruhnya. Ya. Tolong dievaluasi vaksin Pak. Kemudian yang kedua, anak-anak kita yang tidak bersedia vaksin, saya lihat ada aturannya di situ, tidak boleh sekolah tatap muka. Ini melanggar undang-undang dasar bahwa kita harus mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, atas anak kita vaksin. Kemudian seterusnya, ya, banyak daripada keluarga kami yang tidak menerima bantuannya itu ditangguhkan hanya karena tidak mau vaksin ini Pak. Ya, tolong diperhatikan ini Pak, 3 poin ini supaya vaksin ini kalau perlu cari solusi lain Pak. Karena ada mudaratnya Pak. Sesuatu hal yang ada mudaratnya ini Pak perlu kita perhatikan. Ulama kita menyampaikan itu. Ya, kalau kita minum anggur bisa kuat, tapi kalau kita minum telur dan madu bisa juga kuat Pak. Jadi ada pilihannya, tolong ini diperhatikan sebagai orang tua kami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Jadi itulah beberapa aspirasi yang disampaikan. Kami kembalikan lagi teman-teman. Jadi KIPI, Komnas KIPI itu dibubarkan saja. Betul? Betul. Tidak ada gunanya. Karena tidak satupun kasus dianggap ada hubungannya dengan vaksin. Jadi tolong ini media-media nasional bahwa disaksikan oleh anggota DPR, pare-pare, kita minta itu Komnas KIPI dibubarkan. Ya, perlu investigasi secara menyeluruh. Jangan kita menganggap KIPI ini semua dipercayakan di sana. Ini negara yang rusak, tidak bisa dipercaya sekarang. Nah, oleh karena itu mungkin kami tidak usah masuk Pak, ya, karena terlalu repot. Kami hanya ingin cepat. Dan saya tahu anggota dewan ini reses, ya. Tapi saya luruskan, reses itu sebenarnya masa istirahat dewa dari tidak formal.
tapi bukan istirahat dari menerima aspirasi. Jadi jangan jadi alasan, Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera untuk kita semua. Dalita Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam. Semoga tanjetinya kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini kita bisa hadir. Sehingga kita lebih